Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Avelin Benitasari dari kelas Hukum Ekonomi dan Bisnis C, NIM 2018-391. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual. Selanjutnya saya akan menjelaskan seputar tentang hak kekayaan intelektual atau yang disebut juga dengan haki, yang dibagi menjadi 5 subbab. Yang pertama ada pengertian haki, jenis-jenis haki, fungsi haki, prinsip haki, dan yang terakhir ada ruang lingkup haki. Yang pertama yaitu ada pengertian haki. Hak kekayaan intelektual yang disingkat dengan HKI atau haki, yaitu hak yang berasal dari kegiatan intelektual manusia, di mana kegiatan itu mempunyai nilai ekonomi. Hak kekayaan intelektual termasuk hak eksklusif, karena hak ini hanya diberikan kepada orang atau sekelompok orang yang telah menciptakan karya. Hak kekayaan intelektual ini membuat orang lain tidak bisa memanfaatkan karya orang lain tanpa mendapatkan izin dari orang yang menciptakan karya tersebut. Dari pengertian yang telah saya sebutkan tadi, dapat diketahui bahwa objek dari hak kekayaan intelektual adalah karya yang merupakan hasil dari pikiran dan kemampuan intelektual manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari hak kekayaan intelektual. Ada beberapa jenis hak kekayaan intelektual yang biasa muncul di dalam dunia bisnis. Antara lain yang pertama yaitu hak cipta. Hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak karya ciptaannya. Karya ciptaan yang dilindungi oleh haki adalah karya dalam bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri merupakan hak yang mengatur segala sesuatu milik dalam lingkungan industri berikut perlindungannya. Perusahaan wajib mendaftarkan produk mereka untuk melindungi perusahaan dari plagiarisme. Dengan demikian, kompetitor atau pihak tak bertanggung jawab lain tidak mudah untuk menipu atau mencuri desain produk perusahaan. Yang ketiga, ada paten. Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada orang atau sekelompok orang yang telah menemukan suatu penemuan baru di dalam bidang teknologi. Penemuan yang dimaksud di sini merupakan suatu kegiatan untuk memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Contoh hak paten, penemuan mengenai hasil produksi. Yang keempat, ada merek. Merek adalah sebuah tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang disusun dalam sebuah kombinasi untuk menjadikan suatu pembeda yang akan digunakan dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. Ada beberapa klasifikasi merek dalam dunia bisnis, yaitu merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan hak atas merek. Selanjutnya ada desain industri. Desain industri ini merupakan suatu karya mengenai bentuk, komposisi warna, dan garis yang dipadukan menjadi satu untuk memberikan kesan estetis pada suatu barang. Dengan kata lain, desain industri merupakan desain produk dan kemasan produk. Selanjutnya ada rahasia dagang. Rahasia dagang sesuai namanya berarti bersifat rahasia atau tidak untuk dikonsumsi oleh publik. Rahasia dagang ini merupakan informasi terkait teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak perlu diketahui oleh masyarakat umum. Oleh sebab itu, rahasia dagang selalu dijaga kerahasiaannya atau privasinya oleh pemilik ini. Dan yang terakhir ada desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu merupakan suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya tersusun oleh berbagai elemen. Elemen-elemen pembentuk tersebut saling terintegrasi, berkaitan dan dibentuk secara terpadu ke dalam sebuah bahan semikonduktor sehingga menghasilkan fungsi elektronik. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari hak kekayaan intelektual atau haki. Pembuatan inovasi dalam penciptaan hak cipta tidaklah mudah. Butuh waktu yang lama, pemikiran, dan usaha keras agar terciptanya suatu produk atau gagasan yang unik. Haki sangat dilindungi oleh negara karena memiliki banyak manfaat untuk perusahaan maupun untuk individu. Berikut fungsi dari haki. Yang pertama, melindungi hasil karya dan pencipta
serta nilai ekonomis yang ada dalam ciptaan. Yang kedua, mencegah adanya pelanggaran haki orang lain. Dan yang ketiga, menciptakan pasar yang kompetitif sehingga segmentasi pasar bisa semakin luas. Selanjutnya, ada prinsip hak kekayaan intelektual atau haki. Dalam hak kekayaan intelektual ini ada 3 prinsip. Antara lain yang pertama yaitu prinsip ekonomi. Hak kekayaan intelektual memiliki prinsip ekonomi, yaitu hak yang diperoleh karena adanya kegiatan kreatif dari pikiran manusia yang memiliki manfaat nilai ekonomi. Oleh sebab itu, haki dapat mendatangkan keuntungan. Yang kedua ada prinsip keadilan. Haki memiliki prinsip keadilan karena mempunyai wewenang untuk melindungi hak pencipta atas karyanya sehingga memiliki kekuasaan terhadap penggunaan karyanya. Yang ketiga yaitu ada prinsip sosial. Haki memiliki prinsip sosial ini karena mengatur kepentingan manusia dan hubungan antar manusia. Haki mampu memberikan perlindungan untuk menciptakan keseimbangan antara individu maupun untuk masyarakat umum. Yang terakhir, saya akan menjelaskan ruang lingkup hak kekayaan intelektual. Perlindungan terhadap hak cipta mencangkup ruang lingkup tertentu. Yang saya jelaskan mengenai ruang lingkup dalam hak kekayaan. Yang pertama ada hak ekonomi. Hak ekonomi berhubungan dengan dampak ekonomis untuk perusahaan, yaitu hak pengadaan, hak adaptasi seperti terjemahan, aransemen, musik, judul lagu, judul film, dan sebagainya. Hak distribusi seperti penjualan dan penyewaan, hak pertunjukan seperti musikus dan dramawan, hak penyiaran, dan hak pinjam masyarakat, misalnya hak pinjam di perpustakaan. Dan yang kedua ada hak cipta atas ciptaan. Selain hak ekonomi, ruang lingkup lainnya adalah hak atas ciptaan yang merujuk kepada subjek dari ciptaan itu sendiri. Ciptaan yang dimaksud di sini adalah yang pertama, program komputer atau software, sinematografi, database, fotografi dan karya hasil dari alih wujud, ada buku karya tulis yang diterbitkan, pidato dan ceramah, dan alat peraga yang dibuat untuk pendidikan. Sekian penjelasan dari saya tentang hak kekayaan intelektual atau haki. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.